Shalom, Jemaat Kalvari. Tanpa terasa kita sudah kebaktian onsite hampir setahun. Kebaktian onsite yang seharusnya menjadi kebaktian yang kita hadiri sebelum pandemi ini terjadi. Saya mengajak jemaat sekalian untuk kembali hadir dalam kebaktian di ruang gereja, bukan di depan layar HP atau TV. Akan sangat berbeda ketika kita memuji Tuhan di depan layar HP, TV dibanding memuji Tuhan di ruang gereja. Mari kembali menikmati pengalaman berbakti bersama jemaat lain untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kembali pada saat sebelum pandemi, bangun pagi, bersiap dan pergi ke gereja bersama keluarga. Kembali ke gereja, kembali merasakan indahnya persekutuan bersama. Cus gereja, yuk! Cus gereja, yuk! Cus gereja, yuk! Cus gereja, cus gereja, yuk! 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 Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Oke, sebelum kita mulai acara ini mungkin ada yang pertama kali baru hadir di kebaktian kita ini. Oke, kalau nggak ada, untuk para jemaat selamat datang di kebaktian ketiga kita pada hari ini. Senang bisa ketemu lagi sama-sama semuanya untuk kembali beribadah bersama-sama. Jadi mungkin sebelumnya ada sedikit pengumuman tentang kegiatan kita pada hari ini ya. Jadi hari ini kita bakal ngapain aja sih? Kebaktian ketiga ini kita agak beda ya. Jadi kalau misalnya udah tahu dari minggu-minggu lalu, udah dikabarin atau mungkin baca di warta. Jadi di kebaktian tiga kita ini kita bakal ada Kampung Kuliner Kalvari. Nah sesuai dengan namanya ya, kuliner. Jadi kita bakal kulineran hari ini
bakal banyak makanan-makanan yang enak-enak pastinya. Dan tentunya yang udah dikabarin juga dari minggu-minggu lalu bakal ada banyak hadiah-hadiah. Kayak door prize. Kalau misalnya tadi ada datang masuk bakal dapat kartu itu. Nah itu ada nomor door prize-nya ya. Nah mungkin untuk sistem lebih lanjutnya mungkin bakal dikasih tahu oleh koordinator kita. Jadi sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, kita akan mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Pada hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami semua di sini untuk beribadah, baik secara offline di gereja ini, baik juga jemaat lain yang mengikutinya secara online melalui streaming YouTube. Tuhan yang berkati ya Tuhan, kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar bisa berjalan dengan lancar. Berkati segala orang yang terlibat pada kebaktian hari ini, para pemusik, WL, singer, penyambut tamu, juga LCD. Tuhan yang berkati mereka semua. Berkati juga untuk Bapak Trivena Andrianikus yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu melalui beliau, dan biarlah firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang berada di dalam sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kebaktian 3, Spirit of Victory. Kalvari, cus gereja yuk. Mari kita saksikan Kalvari News. Shalom jemaat Kalvari sekalian, salam sehat selalu. Saya Victor Adi Kristianto senang sekali dapat berjumpa kembali dalam Kalvari News. Merry Christmas and Happy New Year. Tanpa terasa kita telah berada di penghujung tahun 2022. Kiranya apa yang kita doakan di tahun 2022 ini dan belum digenapi terus menjadi doa kita dan Tuhan akan genapi di tahun 2023. Baiklah, kita akan mulai dengan pengumuman yang pertama. Tahun ini, Natal kita kembali mengangkat tema The Greatest Joy dengan rangkaian acara Natal yang akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember. Mari kita catat dan ingat tanggal dan acaranya. Ya, pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember pukul 5 sore, kita akan mengadakan Natal sekolah minggu. Lanjut ke tanggal 24 Desember pukul 5 sore, kita akan mengadakan ibadah malam Natal dengan acara Kantata Natal. Ibadah Natal akan diadakan pada tanggal 25 Desember pukul 9 pagi dengan kesaksian pujian dari vokal grup Damaskus. Dan perayaan Natal akan diadakan pada tanggal 25 Desember pukul 5 sore dengan acara spesial drama musikal The Greatest Joy 2. Pada tanggal 31 Desember pukul 6 sore, kita akan mengadakan ibadah tutup tahun, dan dalam ibadah tutup tahun ini juga kita akan ada acara baptisan dan perjamuan Tuhan. Mari kita siapkan diri kita masing-masing. Rangkaian acara Natal dan Tahun Baru ditutup pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 9.30 pagi dengan ibadah Tahun Baru. Kami mengundang jemaat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama, hadir di gereja dan kita rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita bersama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai rangkaian acara Natal dan Tahun Baru ini, silahkan menghubungi sekretariat gereja. Cus, gereja yuk! WBI tanggal 3 Desember ini akan mengadakan persekutuan secara onsite.
pukul 10 pagi di gereja. Renungan akan dibawakan oleh Ibu Esther Kristantio dengan tema pengucapan syukur. WBI Kalvari semakin menjadi wanita yang terpuji. PBI Sabtu tanggal 3 Desember juga akan mengadakan persekutuan online via Zoom pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Amsal Sadikin. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan Yok Christmas Onsite Sabtu ini tanggal 3 Desember pukul 5 sore. Yok solid bertumbuh beriman. Keluarga muda akan mengadakan Natal keluarga muda yang bertempat di Mr. Monster Sunter pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 12 siang dengan acara Christmas Lunch and Game. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Andrianus atau Sekretariat Gereja. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita semua. Spirit of Victory. Merry Christmas and Happy New Year. Kalvari News, this is my church. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Suaranya kelihatan lemas banget ya. Sekali lagi selamat malam semuanya. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita kembali bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saya mengajak semua Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita puji Tuhan. Dengan pujian yang luar biasa kita menyatakan denganmu Tuhan. Dengan pujian ini kita nyanyikan dengan bersorak-sorai, kita nyatakan bahwa dengan kuasanya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Yuk mari kita semua tepuk tangan. Ya. pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun bangkaku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Tangan-Mu Tuhan, Ku kan berjalan dari kemuliaan
Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya, semuanya bertepuk tangan di atas. Ya. Yesus Kaulah Tuhan, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Nama Tuhan, kita terus menyanyikan pujian ini dengan nama Tuhan, hanya di dalam nama. Lebih semangat lagi kita memuji nama Tuhan. Hanya di dalam namanya ada kekuatan, ada kemenangan. Firman terangi jalanku, perisai iman, perisai iman di setiap waktu. Lindungi dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Firman terangi jalan. Ya. Firman terangi jalan, perisai iman, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
Dalam namanya ada kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan. Ada kuasanya kemenangan. Hanya di dalam nama. Tersedia kemenangan bagiku sama-lama, bagiku sama-lama, bagiku sama-lamanya, bagiku sama-lamanya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Khotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat mengalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih-Mu dan anugerah-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami bisa ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, pada seluruh masyarakat yang ada, dan para pemerintahan yang ada, mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan, Engkau pakai mereka, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat, kebijaksanaan dalam melakukan pengembangan pekerjaan Tuhan melalui bangsa Indonesia ini, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk kepentingan bangsa ini, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, sehingga bangsa Indonesia ini Tuhan yang semakin maju dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk Gereja Baptis Indonesia Kalvari, pada seluruh jemaat yang ada, para hamba-hamba Tuhan yang Engkau tetapkan, Engkau pilih Tuhan untuk melayani di jemaat ini. Kami berdoa biarlah dengan satu hati, satu tujuan untuk melakukan apa yang menjadi visi Tuhan melalui gereja ini. Dan kami yakin bahwa di luar sana banyak jiwa-jiwa yang rindu mengenal Engkau, rindu untuk merasakan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Kami percaya melalui gereja ini ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan melalui pelayanan, pengembangan dan program yang dilakukan di gereja ini. Kami berdoa juga untuk STT Baptis Kalvari, pada seluruh aktivitas yang ada, yayasan, pimpinan, dosen, staf, dan seluruh mahasiswa. Biarlah Tuhan yang menaungi, menolong dan menyertai dan memberikan kekuatan pada seluruh para pekerja, para pimpinan, sehingga dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, pengembangan visi dan misi yang Tuhan taruh melalui sekolah ini dapat terlaksana dengan baik dan nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu.
di 1 minggu yang akan kami jalani, pada seluruh jemaat yang ada, dan seluruh kehidupan kami, baik yang studi, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis yang kami lakukan, dan apapun yang Tuhan percayakan buat kami. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur hati kami. Biarlah persembahan kami yang kami berikan untuk Tuhan dapat Kau terima Tuhan dengan sukacita dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Saya undang petugas persembahan dan perpuluhan untuk ke depan. Sementara kita memberikan terbaik dari apa yang kita punya, persembahan dan perpuluhan kita. Mari kita naikkan sebuah pujian berkat kemurahan. Kita mengucap syukur Tuhan memelihara kita, memimpin kita. Itu semua hanya karena berkat anugerah Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Kau terlebih baik, teramat baik dalam hidup kami, dalam kehidupan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan dengan segenap hatimu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan suara kita nyatakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Benar Tuhan, kami ada saat ini hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan, Kau sungguh yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami ada saat ini bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi karena kemurahan-Mu saja Tuhan, hanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan naikkan pujian untuk mempersiapkan kita dalam mendengarkan firman Tuhan, siap menerima berkat-Nya. Kita mau minta Tuhan untuk penuhi hati setiap kita semua, pikiran kita, supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu sia-sia, boleh menjadi berkat. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita nyatakan pujian ini dengan segenap hati kita. Penuhi hati kami Tuhan dengan kekudusan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Ku rindu mendengar-Mu. Ku rindu mendengar
suaramu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Jemaat saja menyanyikan refnya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Sungguh waktu yang baik Tuhan buat kami malam hari ini. Kami berada di tempat yang tepat, tempat yang terbaik. Berada di rumah-Mu untuk kami memuji, meninggikan nama-Mu. Untuk kami berada di dalam satu ibadah yang indah. Terimalah Tuhan setiap pujian, sembah syukur kami di sore hari ini. Ini keberadaan kami Tuhan. Dengan semua hal yang sudah kami lewati sepanjang minggu ini adalah baik untuk kami menyanyikan mazmur buat Tuhan. Adalah baik untuk kami menyanyikan syukur buat Tuhan. Adalah baik untuk kami sama-sama akan merayakan kebaikan Tuhan itu yang sudah kami rasakan sepanjang minggu ini bersama dengan saudara seiman kami di rumah-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami juga rindu untuk mendengar suara-Mu. Kami juga rindu untuk mendengar isi hati Tuhan buat kami. Hamba berdoa ya Bapa, pertolongan daripada Allah Roh Kudus saja mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman di sore hari ini. Pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang sama menolong setiap kami jemaat-Mu, umat-Mu
yang mendengarkannya. Sehingga Tuhan firman yang hari ini hamba percaya telah Engkau siapkan buat kami menjadi firman yang luar biasa, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dapat mengajar kami, memperbaharui kehidupan kami, mengingatkan kami, bahkan menegur kami, untuk kami semakin hari semakin dahsyat mengikut Engkau, semakin hari kami semakin mengerti bagaimana kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang sudah siap sama-sama katakan amin. Wow, silakan duduk Bapak Ibu jemaat semua. Sebelum lanjut coba tanya kiri kanan, udah lapar belum gitu? Coba tanya kiri kanan, udah lapar belum? Atau perhatikan raut-raut wajahnya udah ada yang ngiler gitu kan. Apalagi tadi diomongin, ada apa tadi ya? Saya intip dulu bentar ya. Ada nasi padang, sate padang, ada tongseng, cilor, martabak, ngiler lo semuanya ya. Oke, kue leker, es cendol, es podeng, es krim. Sabar ya. Ada waktunya sesuai dengan tema sore hari ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik termasuk buat perut Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Ya, sabar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Enggak akan pulang kok abang-abang ya, tenang aja. Kalau pulang ntar kejar ke rumahnya masing-masing gitu. Nah, gini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini bicara tentang waktu Tuhan menjadi hal yang menarik buat kita. Firman Tuhan katakan seperti ini, bisa di next. Ya tolong. Oke, kita baca sama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 11, 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bicara tentang segala sesuatu ada waktunya dan Tuhan membuat indah pada waktunya. Ini suatu harapan yang selalu kita pegang sebagai orang percaya. Oke. Tapi bicara tentang waktu Tuhan itu yang terbaik, kita lihat dulu di sini. Ada frasa terakhir yang dikatakan tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Gini teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Itulah sebabnya kita perlu terus-menerus mengenal Tuhan. Ya. Itulah sebabnya kita perlu terus-menerus mengenal Tuhan. Bicara tentang waktu Tuhan adalah bicara tentang pengenalan kita sama Tuhan. Ya kalau kita discuss gitu ya, waktu Tuhan tuh pokoknya sesuatu yang baik yang menjadi harapan kita itu terwujud, itu waktu Tuhan. Kebanyakan dari kita seperti itu ya, betul apa salah, benar apa benar. Ketika kita ada sesuatu hal yang kita inginkan dan itu terwujud, itu waktu Tuhan pas. Tetapi saya mau bawa sore hari ini kepada satu kondisi untuk mengerti waktu Tuhan yang lebih lagi, yang ternyata manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan secara keseluruhan, itulah pentingnya kita perlu terus-menerus mengenal Tuhan lagi dan lagi. Kenapa? Sebab kita tidak akan mengerti waktu Tuhan jika kita tidak pernah mengenal siapa yang memberi waktu itu. Kita tidak akan pernah mengerti waktu Tuhan itu kapan, bahkan hidup penuh dengan kegesa-gesaan gitu ya, tergesa-gesa terus, pengen cepet-cepet waktu Tuhan itu ada buat kita, pengen cepet-cepet semua keinginan terwujud. Tetapi yang terpenting adalah pengenalan akan Tuhan. Sehingga di awal ini saya mau bawa pengenalan akan Tuhan membuat kita dapat mengerti waktu Tuhan. Ya, simple jadi. So simple untuk kita bisa ngerti waktu Tuhan itu kenal Tuhan. So simple but not easy. Karena balik lagi, bicara tentang pengenalan akan Tuhan berarti kita sedang berbicara waktu kita lebih banyak kita pergunakan buat apa? Untuk kenal Tuhan atau untuk mengisi hari-hari kita dengan keinginan kita sendiri. Ini gak bisa ngomongin waktu Tuhan itu yang terbaik, pengen dapat semua yang baik daripada Tuhan, tapi hari-hari kita isi tidak dengan pengenalan akan Tuhan. Nangkep ya poinnya ya? Karena hidup ini terlalu simpel, terlalu pendek Bapak Ibu teman-teman semua. Hidup ini terlalu pendek. Saya mau buka buat kita. Next, di Mazmur 39, Daud bilang gini nih. Betapa singkatnya hidup ini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan, beritahukanlah kapan ajalku
supaya aku tahu betapa pendek hidupku. Betapa singkat kau tentukan umurku. Bagimu jangka hidupku tidak berarti. Sungguh manusia seperti hembusan nafas saja. Pendek. Oke. Ini Mazmur nih, Daud yang nulis. Kita lompat ke ribuan tahun berikutnya, next. Ribuan tahun atau ratusan tahun, mungkin ratusan tahun gitu ya. Ke masanya Yakobus. Oke. Yakobus 4 ayat 14, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang akan terjadi dengan kehidupanmu besok? Kalian sendiri pun tidak mengetahuinya. Kalian hanya seperti asap yang sebentar saja kelihatan, kemudian lenyap. Dua pernyataan dari Daud dan dari Yakobus membawa kepada pengertian buat kita memang benarlah waktu kita di dunia ini sangat-sangat singkat. Ya. Dikatakan seperti uap lenyap. 60, 70, 80 tahun selesai. Lebih banyak mana? Ketika kita hidup, Tuhan izinkan kita ada, lebih banyak waktu itu kita pergunakan untuk mengenal Tuhan, atau lebih banyak kita perlakukan hidup itu untuk kepentingan kita sendiri. Ini penting sebelum saya lanjut ke bicara tentang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab firman Tuhan bilang gini lagi, Musa berdoa, next, Mazmur 90, ayat 12, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sibuk menantikan waktu Tuhan, yang utama buat kita Bapak Ibu teman-teman semua, isi hari-hari ini, menghitung hari-hari itu bicara gini, menghitung hari-hari bicara tentang kehidupan yang tahu ada Tuhan di sana, kehidupan yang penuh syukur, kehidupan yang hari-harinya dihitung itu karena ada karya Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Artinya orang-orang yang menghitung hari-harinya adalah orang-orang yang tahu siapa yang memberikan harinya. Orang-orang yang tahu siapa yang memberikan waktunya buat Bapak Ibu Saudara dan kita semua beraktivitas. Kita tahu ada Tuhan yang memberikan hari-hari itu buat kita. Artinya di sini Musa berdoa, memberi pengertian buat kita, ajar kami menghitung hari-hari itu, ajar kami mengisi hari-hari ini, tahu ini dari Tuhan, ini waktu Tuhan dan saya mau pakai hari-hari ini, waktu ini untuk mengenal Tuhan. Agar kami beroleh hati yang bijaksana. Next, terakhir, Efesus 5. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bubal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Hidup bijaksana, bicara tentang melibatkan penggunaan waktu dengan cermat. Tanggung jawab, tekanan hidup, ya, apa yang menjadi aktivitas harian di Bapak Ibu Saudara kita semua, bisa saja merebut perhatian kita untuk lebih berfokus, saya pakai istilah, kepada perkara dunia. Ya, ini hari-hari udah Tuhan beri nih. Hari-hari udah Tuhan beri. Dan kita menaruh harapan kita kepada Tuhan agar ada sesuatu yang baik terjadi buat saya. Tapi hari-harinya kita tidak isi dengan pengenalan akan Dia. Hati-hati karena kesibukan Bapak Ibu Saudara semua, fokusnya kepada perkara-perkara tanda kutip dunia ini, kita tidak akan pernah mengerti waktu Tuhan itu seperti apa. Ya, sehingga ketika kita berbicara waktu Tuhan pasti yang terbaik, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, berbicara tentang apa yang kita lakukan untuk menjalani hidup ini. Ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, yang saya lakukan untuk menjalani hidup ini. Apa yang kita lakukan untuk menjalani hidup ini? Sambil kita katanya menantikan waktu Tuhan, mengisi hari-hari ini. Yang pertama, next, buat kita semua, setia dengan apa yang kita kerjakan. Maksudnya apa? Gini, Bapak Ibu Saudara semua, ketika Tuhan percayakan sesuatu kepada kita untuk kita kerjakan, dan kita meyakini itu dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu berdoa, Tuhan saya mau pekerjaan. Tuhan kasih pekerjaan itu.
Ya, setia di pekerjaan itu. Ketika Bapak Ibu Saudara kita semua yakin itu dari Tuhan, setia dalam pekerjaan itu. Kenapa kesetiaan ini penting? Karena kesetiaan inilah yang akan menolong kita untuk kita ngerti waktu Tuhan juga. Jika kita percaya bahwa pekerjaan itu, tanggung jawab itu apapun itu ya, adalah dari Tuhan, maka kita akan mengisi hari-hari ini dengan setia. Ketika Tuhan percayakan pelayanan buat kita, dan kita percaya itu dari Tuhan mau pakai saya, Bapak Ibu semuanya, lakukan dengan setia. Ketika kita menjadi karyawan di satu perusahaan, dan kita percaya itu dari Tuhan, saya berdoa dapat pekerjaan, saya dapat pekerjaan sekarang. Walaupun banyak tekanan dari bos, banyak tekanan dari teman sekantor, banyak halangan, rintangan, banyak hal yang menakutkan di sana. Tetap lakukan itu dengan setia ketika kita yakin itu dari Tuhan. Ya, tetap kerjakan. Ketika ada kondisi Tuhan, terima kasih kau izinkan saya berusaha di pekerjaan saya bisa jualan, bisa dagang. Ini dari Tuhan. Tapi kok Tuhan hari ini lagi sepi jualan saya. Tuhan dagangan saya hari ini lagi sepi, penghasilan saya menurun dari bulan-bulan sebelumnya. Ketika kita yakin itu dari Tuhan, tetap jualan. Tetap kerjakan itu semua. Karena kita percaya itu dari Tuhan. Mungkin saat ini kondisi kita gitu ya, bermacam hal yang sedang kita alami sebagai tanggung jawab kita, apapun posisi Bapak Ibu teman-teman semua. Apapun yang menjadi tanggung jawab saat ini, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja kantoran, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai orang tua, punya tanggung jawab masing-masing. Dan ketika kita tahu ada Tuhan di sana, ayo lakukan itu dengan setia. Sambil kita mengisi hari-hari ini, bawalah setiap langkah kehidupan kita dipakai untuk semakin mengenal Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan kok di pekerjaan kita. Ya, kita bisa mengenal Tuhan kok di toko dagangan kita, di jualan kita. Kita bisa mengenal Tuhan kok dimanapun kita berada. Isi hari-hari itu dengan setia melakukan pekerjaan Tuhan. Ingat peristiwa Nuh, ya. Nuh ketika dipanggil Tuhan untuk membuat bahtera, karena ada peristiwa yang Tuhan katakan akan ada, dia akan memusnahkan manusia pada waktu itu. Di Kejadian pasal 5, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem dan Yafet. Itu pasal 5 ayat 32. Dan berikutnya barulah perintah Tuhan untuk Nuh membuat bahtera. Pasal 6 ayat 14 kitab Kejadian, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan demikian. Apa yang Nuh lakukan? Pasal 6 ayat 22 kitab Kejadian bilang gini, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh melakukan itu. Oke, di Kejadian 7 ayat 6, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Saya mau bawa seperti ini. Memang di Alkitab nggak ditulis secara spesifik berapa lama Nuh membuat bahtera. Tetapi kalau dari hitung-hitungannya, Nuh menerima pesan dari Tuhan itu, pasal 5 ayat 32, dia umur 500 tahun. Dia selesai membuat bahtera ketika air bah datang umur 600 tahun. Saya mau bawa kesimpulan sementara buat kita, ada waktu 100 tahun, Nuh tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat dia. Nuh tetap setia dengan tanggung jawabnya dia. Tuhan percayakan buat Nuh, lakukan ini, buat ini. Nuh setia. Sampai kepada pasal 7 ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya. Kita bicara tentang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Setialah dengan apa yang Tuhan percayakan saat ini diberikan buat kita semuanya. Ya. Bisa saja apa yang sedang kita kerjakan saat ini belum nemu jawaban. Aduh, mengapa Tuhan saya jadi karyawan di bawah terus? Aduh, kenapa Tuhan jualan saya segini terus? Aduh, kenapa Tuhan keluarga saya begini terus? Kenapa Tuhan ini sakit gak sembuh-sembuh? Kenapa Tuhan di tengah keletihan kita, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tetaplah setia lakukan itu untuk Tuhan. Next, sebab apa? Next lagi.
Sebab Allah sedang mendesain karya yang indah buat kita. Ya, Allah sedang mendesain karya yang indah buat kita. Balik ke pasal 3 tadi, kita tak dapat menyelami pekerjaan Tuhan semuanya, iya. Tapi yang kita percaya Allah sedang mendesain karya yang indah buat kita next. Sehingga nanti bila saatnya selesai, Allah akan tunjukkan keindahan desainnya itu buat kita. Amin. Allah akan tunjukkan, ini loh desainnya buat kamu. Ini loh yang saya telah persiapkan selama ini. Barengi dengan kesetiaan melakukan semua tanggung jawab dan pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita. Bagian berikutnya, sambil kita mengisi hari-hari kehidupan kita. Next, bicara tentang perbanyak waktu bersekutu dengan Allah. Ya, perbanyak waktu bersekutu dengan Allah. Hari ini karena ada kuliner di luar, Bapak Ibu Saudara tahu rendang? Tahu rendang ya? Saya sih belum pernah masak rendang, tapi saya cari tahu rendang itu salah satu masakan yang dibuatnya lama. Betul ya ibu-ibu ya? Bisa lebih dari 4 jam. Bagaimana rendang itu katanya semakin lama dimasak dengan ketekunan, dengan kesabaran, itu semakin meresap bumbunya dan semakin maknyos gitu ya rasanya ya. Bagaimana ada tahapan, oke, masukin dagingnya, santannya, apalah segala macam bumbunya, diaduk-aduk dengan api sedang. Selama 4-5 jam terus diaduk, tunggu sebentar, aduk lagi. Perlu kesetiaan, ketekunan, perlu banyak waktu yang diluangkan. Hasilnya ketika selesai. Ya, sampai sekarang rendang dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak juga di dunia. Perlu waktu lama. Coba Bapak Ibu Saudara masak rendang 5 menit. Tuhan saya udah lapar, saya pengen cepat-cepat selesai. Oh ada daging sapi, masak rendang deh, cepung. Gitu ya, dagingnya, santannya, bumbunya, cet. Aduk-aduk nyalain kompor, tinggalin saya keluar lu masuk ke 5 menit. Oh rendangnya udah matang, makan. Nah, alot-alot tuh copot gigi ya. Karena belum matang. Coba lebih tekun, lebih sabar, perbanyak waktu untuk membuat itu. 5 jam lama ya masak rendang ya, kesel-kesel lah itu. Tetapi ada hasilnya yang baik. Ya, perbanyak waktu. Nah saya kaitkan dengan begitu juga dengan waktu kita sama Tuhan. Ya. Seberapa banyak waktu yang Tuhan beri saat ini buat kita 24 jam. Berapa banyak waktu kita buat Tuhan, kita berikan buat Tuhan. Lebih banyak mana? Kita berikan buat Tuhan atau kita berikan dengan semua hal yang menjadi keinginan kita dan semua yang menjadi kemauan kita. Ketika kita banyak menginvestasikan waktu kita dengan hubungan sama Tuhan, itu akan membuat kita semakin mengerti apa itu waktu Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara semuanya, buat kita di malam hari ini. Saya mau bawa kepada satu kondisi. Next. Waktu kita next lagi bersekutu dengan Tuhan. Serta upaya kita mengenalnya, itu tidak akan pernah sia-sia. Ya. Ketika kita lebih banyak menginvestasikan waktu kita, memberikan waktu kita untuk Tuhan, lebih banyak waktu kita berikan untuk bersekutu dengan Tuhan. Semua hal yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan katakan segala sesuatu yang kamu lakukan, ya untuk pekerjaan Tuhan, untuk segala sesuatu kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu semua tidak akan pernah sia-sia. Walaupun balik lagi Pengkhotbah 3, manusia belum bisa selami semuanya, iya. Tapi janjinya di awal waktu itu akan ada indah. Ketika Allah menciptakan bumi ini, Dia berkarya dari hari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-7 firman Tuhan katakan Allah beristirahat. Ya, yang kita kenal dengan istilah Sabat. Dan Sabat itu terus diajarkan juga oleh Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Oleh orang-orang Yahudi. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Waktu beristirahat. Sabat. Apa maksudnya Sabat? Sabat berbicara tentang bukan hanya tentang kita gak ngapa-ngapain selesai. Ya, gak kerja, gak melakukan apapun. Bukan hanya tentang itu. Tapi Sabat berbicara tentang bagaimana kita memberikan waktu lebih banyak bersekutu dengan Tuhan.
Memberikan waktu lebih banyak untuk kita berinteraksi sama Tuhan. Sehingga yang namanya Sabat, waktu istirahat adalah waktu di mana Bapak, Ibu, Saudara kita semua punya kualitas waktu, quality time sama Tuhan itu lebih. Dan dalam kehidupan perjanjian baru, ditetapkan juga bahwa ada hari-hari di mana orang percaya bersekutu, berkumpul, beribadah. Dan perkembangannya bertahun-tahun sampai kita saat ini hari Minggu ditetapkan untuk hari kita beribadah. Apa tujuannya sebenarnya? Bersekutu sama Tuhan. Ya, 6 hari kita sibuk dalam semuanya. 7 hari, hari ke-7 itu buat Tuhan. Tapi kadang-kala kita juga lupa. Kalau hari Sabat yang namanya istirahat itu ya kita benar-benar istirahat gitu ya. Istirahat dari kerja, istirahat dari aktivitas, istirahat juga gak ke gereja gitu ya. Istirahat juga gak memuji Tuhan, gak baca Alkitab, pokoknya istirahat, diem. Gak ada yang namanya interaksi sama Tuhan. Next, pribadi yang berani bayar harga. Setia bersekutu dengan Tuhan. Setiap waktu dalam hidupnya akan diisi dengan melakukan kehendak Tuhan. Waktu yang digunakan untuk membangun hubungan dengan Kristus Yesus, dengan Tuhan kita adalah waktu yang terbaik untuk kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Ya. Jadi, balik pertanyaan awal tadi, kapan waktu Tuhan yang terbaik itu? Jadi kapan waktu Tuhan pasti yang terbaik itu? Kapan itu terrealisasinya? Kapan? Saat kita setia, saat kita punya hubungan sama Tuhan, saat kita bersekutu sama Tuhan, maka setiap waktu yang ada dalam kehidupan kita, itu adalah waktu yang terbaik dari Tuhan yang diberikan buat kita semuanya. Artinya apa? Kita punya pengharapan suatu saat ini terwujud. Tapi kita juga yakin harapan itu bukan cuma di sana, tapi sudah saat ini saya dapatkan bersama dengan Tuhan, itulah harapan. Karena punya keyakinan. Orang-orang yang mengisi hari-harinya bersekutu dengan Tuhan, setia dengan tanggung jawabnya, setia dengan apa yang Tuhan percayakan buat dia. Orang-orang ini akan mengisi hari-harinya. Karena dia yakin itu adalah waktu Tuhan buat dia. Sehingga hidupnya akan penuh dengan syukur, dengan sukacita, dengan penuh pengharapan. Karena hidupku Tuhan yang atur. Saat ini pun Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini juga waktu yang terbaik yang Tuhan beri buat kita semua. Semenit kemudian, setengah jam kemudian, sejam kemudian, seminggu, setahun itu semua waktu yang terbaik buat kita. Oh tapi kan Ri, ada pengharapan yang belum saya dapatkan. Oh tapi kan Ri, ada satu cita-cita yang belum saya dapatkan. Tapi kan saya pengen ini belum diwujudkan sama Tuhan. Belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Dekat sama Tuhan, kita akan mengerti bahwa itu adalah bagian dari Tuhan membentuk kita. Sehingga ketika karyanya selesai, ini desain yang telah aku siapkan buat kamu. Hai umat-umatku yang setia. Terus setia dalam pekerjaan Tuhan, terus setia dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik itu ada setiap waktu buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat pengajaran yang Salomo tulis. Ketika dia memahami betul pengalaman hidupnya dengan segala apa yang dia miliki, termasuk waktu. Sampai kepada dia menuliskan dalam pengkhotbah bahwa segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya, bicara tentang itu adalah pemberian Tuhan. Yang mengajarkan buat kami bahwa apa yang sudah diberikan oleh Tuhan itu harus kami lakukan, pertanggungjawabkan dengan kesetiaan melakukannya. Mengisi hari-harinya dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Ajar kami Bapa untuk kami mengisi hari-hari ini dengan komitmen yang sungguh untuk kami mau mengenal Engkau lebih, dan lebih lagi. Kami percaya orang yang punya pengenalan akan Tuhan yang lebih dan lebih lagi, orang-orang inilah orang-orang yang akan semakin mengerti waktu Tuhan itu terbaik, pasti terbaik, dan waktu Tuhan itu ada buat kami. Hamba berdoa saat ini jika ada teman-teman Bapak Ibu Saudara yang masih mengharapkan suatu hal, yang masih menantikan jawaban doa,
yang masih menantikan segala harapan yang belum terwujud. Hamba berdoa Tuhan tanamkan di hati kami masing-masing bahwa Tuhan itu ada buat kami. Tuhan mengerti setiap pergumulan doa kami. Tuhan mengerti setiap apa yang kami cita-citakan dan nanti-nantikan. Tuhanlah mempersiapkan hari depan yang penuh kebahagiaan. Hari depan penuh damai sejahtera buat kami. Biarlah kami mengisi hari-hari ini dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah waktu yang indah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau izinkan segala sesuatu terjadi. Bawalah kepada kami untuk kami semakin mengerti bahwa hidup kami itu waktunya adalah waktu Tuhan. Bahwa setiap langkah kami adalah langkahnya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman malam hari ini. Biarlah kami bawa pulang dan kami aplikasikan terlebih lagi ketika kami melangkah dalam kehidupan ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu, sedang kasih Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah, sebelum kita keluar hidangan makanan dan sebagainya, ada waktu yang baik. Saat ini juga ada pendeta Gins, pendeta Refli di depan untuk menyambut Bapak Ibu Saudara yang perlu dukungan doa, yang punya keputusan. Mari maju ke depan untuk didoakan sambil kita menaikkan pujian ini. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu. Ada Bapak Ibu Saudara semua? Ku percaya. Kalau ada, boleh maju ke depan untuk didoakan mengambil waktu yang terbaik yang ada malam hari ini. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ya ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Masih ada kesempatan kalau mau didoakan. Sama-sama berserah sama Tuhan. Walau kadang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Pada malam ini kita kembali tunduk kepala dan bersyukur untuk ibadah dan berkat-berkat yang sudah kita terima. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terus bersyukur karena waktu yang Tuhan beri kami gunakan untuk beribadah, bernyanyi, meninggikan Tuhan, mengambil bagian dalam pengabdian, persembahan, mendengar firman, segala apa yang kami buat itu karena Tuhanlah yang memberi kami kesempatan yang indah ini. Terimalah Tuhan setiap apa yang sudah kami buat. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Dan saat ini kami siap untuk kembali ke tempat masing-masing. Kami percayakan seluruh hidup kami, pribadi kami, keluarga kami, seluruh jemaat-Mu, dari anak kecil sampai dewasa senior, ada di dalam kasih, pemeliharaan, dan kekuatan sukacita dari Tuhan Yesus saja. Terpujilah Tuhan, kami mengakhiri ibadah malam ini di dalam berkat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu buka hati saudara dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Yesus mencurahkan berkat kasih sukacita, mencurahkan berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat kelancaran untuk segala kegiatan sepanjang minggu ini, berkat kemenangan di dalam segala pergumulan. Biarlah Tuhan curahkan seturut anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, tuntunan penyertaan campur tangan Allah Roh Kudus, mulai sekarang terus menerus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita pulang dengan sukacita dari Tuhan, kita nyanyikan pujian hanya di dalam nama-Nya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari sekarang, tak pernah kurang, tak pernah kurang, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya, bagiku. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersatu teduh sejenak.